Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hebat semua. Yang laki-laki belum kompak nih. Ayo semua, kalau misalkan nanti nggak kompak, saya ulangi lagi ya. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Laki-laki belum kompak. Ayo kita ulangi lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Maju bersama, hebat semua. Oke, terima kasih. Nah, adakah yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Lengkap semua ya berarti ya? Oke, alhamdulillah. Oh ya, Villa izin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar kita diberikan kelancaran nanti ya. Saya minta tolong Zidan untuk memimpin doanya. Persiapan. Doa mulai. Oke, kemarin kita membahas soal apa? Yang hari Rabu yang lalu, Rabu minggu yang lalu. Kita kan sudah berkelompok kan, menyajikan infografis di papan tulis presentasi. Kita itu bahas soal apa sih? Dampak dan penyebab permasalahan sosial. Oke, pinter. Nah, karena kemarin itu kita bahas soal dampak dan penyebab, maka hari ini kita mau menjelaskan tentang materi terkait dengan penyelesaian masalah. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menjelaskan berbagai pihak siapa sih yang dapat menyelesaikan permasalahan sosial itu dalam masyarakat. Dan yang kedua, kita akan mengidentifikasi penyelesaian masalah melalui sudut pandangnya masyarakat dan pemerintah. Lalu kita akan menyajikan sebuah mini drama role playing yang mana nanti kalian itu akan bermain peran bagaimana caranya menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Oke, sudah siap? Nah, oke. Sebelum itu saya akan menayangkan video tentang solusi penyelesaian masalah melalui masyarakat. Silakan disimak dan diperhatikan, nanti saya akan bertanya pendapat kalian. Demo ini digelar usai maraknya kritik publik terhadap pernyataan Megawati Soekarno Putri soal minyak goreng. Usai pernyataan Megawati Soekarno Putri terkait minyak goreng banjir kritikan, PD Perjuangan menggelar demo memasak tanpa minyak goreng. Demo digelar Senin siang di Sekolah Partai DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta. Selain kader, demo juga dihadiri chef dan juga ahli gizi. Beragam makanan yang diolah tanpa cara digoreng dipamerkan, tak ketinggalan cara memasaknya. Selain itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga turut berpartisipasi dalam demo cara pembuatan minyak goreng dari kelapa. Sementara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hadir secara daring. Dalam sambutannya, ia merespon kritik publik yang menganggap pernyataannya soal minyak goreng dikaitkan dengan urusan politik. Mungkin memang yang paling cepat kan kalau masak goreng ya Pak ya. Iyalah. Kali males toh, mau ngerebus lah, ngukus mungkin paling enggak 30 menit gitu. Kalau goreng sreng 5 menit jadi gitu. Aduh, kesel banget deh saya. Diajari pola hidup sehat kok dijadikan urusan politik. Sangat praktis, politik praktis yang gak jelas. Itulah yang ingin saya sampaikan. Cobalah tolong pikirkan kembali. Yang saya omongkan ini sebetulnya benar apa tidak? Sangat-sangat benar.
Sangat-sangat benar. Nanti oh ibu kok membenarkan apa yang diomongkan sendiri, ya buktikan saja lah. Tidak usah ribet-ribet lah. Tolong lah Pak Soehardoyo itu. Demo masak digelar usai maraknya kritik terhadap pernyataan Megawati terkait minyak goreng. Ia menyinggung fenomena antrian minyak goreng yang terjadi di masyarakat beberapa waktu lalu. Saya ngeliati ibu-ibu toko minyak itu, saya sampai mikir sudah ngeliatin. Kalau saya ini disuruh gitu mamanya sama almarhum suami saya, aku lebih baik saya masak di rumah, direbus kayak dikukus kayak, bukannya berarti tidak penting, saya juga tahu, tapi karena aku ngapain ya, nanti dibikinnya saya tidak membantu rakyat kecil, dibulinya kan gitu loh, padahal ini kebutuhan, apa tidak, sebenarnya itu bukan primer. Pernyataan Mega tersebut mengundang kontroversi dan dinilai kurang peka pada kondisi masyarakat yang tengah kesulitan. Tim iNews melaporkan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video yang saya tampilkan tersebut? Video terkait apa tadi? Tentang minyak goreng ya. Karena minyak goreng kan kemarin kan langka kan, pernah mengalami kelangkaan. Selain langka, apalagi yang terjadi? Minyak goreng mahal, udah mahal langka. Jadi udah mahal barangnya nggak ada. Itu menjadi permasalahan juga, permasalahan sosial juga, karena lingkupnya itu makro atau secara nasional. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan sosial tersebut dan solusi yang ditawarkan oleh Partai PDIP? Ya, kalau menurut saya sih ada positif dan negatifnya ya Bu. Pertama yang positif itu tadi yang menurutnya Bu Megawati itu kan emang nggak semua makanan itu harus digoreng, bisa juga direbus, ya itu juga positif juga. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi masyarakatnya sendiri kan nggak semuanya juga bisa merebus atau ada alat-alatnya. Kan Megawati juga nggak tahu gitu loh Bu, di masyarakat itu kayak gimana. Taunya cuma dari video-video atau dari laporan-laporan dari bawahannya mungkin, dan itu yang menyebabkan kontroversi dari masyarakat dan pemerintah. Itu aja. Oke, terima kasih Rachel. Tadi yang dikatakan Rachel itu benar. Ternyata meskipun masyarakat atau Partai PDIP itu telah memberikan solusi kan atas kelangkaan minyak, ternyata memang akan ada pro dan kontra dalam masyarakat. Kenapa sih ada pro dan kontra? Karena kan masyarakat itu kan pemikirannya berbeda-beda ya kan. Saya dan Roro itu pemikirannya berbeda. Bahkan sebesti-bestinya kalian, Roro dan Zayana itu pasti punya pemikiran yang berbeda. Ya kan? Nggak mungkin sama terus kan Zayana sama Roro? Nggak mungkin. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mencoba untuk menganalisis kira-kira solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu apa sih. Nah, nanti saya akan membagikan kalian sebuah artikel yang mana nanti akan dianalisis secara berkelompok. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan video mungkin? Dari yang perempuan, kan yang laki-lakinya sudah. Dari yang perempuan. Geleng-geleng kepala. Riswa? Oh, enggak. Farah? Oh, tidak. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita itu menganalisis permasalahan dari sudut pandang siapa aja? Pemerintah dan masyarakat. Kalau dari PDIP tadi, dia itu termasuk pemerintah atau masyarakat? Yakin kalian? Pemerintah itu yang sudah menjabat loh ya. Orang-orang yang ada di DPR, orang-orang yang ada di MPR, terus menteri itu termasuk dalam pemerintah. Tapi apakah partai itu termasuk pemerintah? Tidak. Sebenarnya kan partai politik itu kan ranahnya di masyarakat. Partai itu bagian dari masyarakat ya. Makanya banyak sekali masyarakat yang ikut partai untuk menyuarakan aspirasinya. Di sekitar lingkungan kalian adakah orang-orang yang ikut partai? Di mana Rajab itu? Di Jombang. Atau keluarganya Rajab ikut apa sekarang? Partai apa? Partai P3. Oke. Nah itu maka ternyata partai politik itu masuknya di masyarakat. Ketika tadi Bu Mega bersuara terkait dengan
solusi penyelesaian masalah kelangkaan minyak ini termasuknya solusi dari masyarakat, kita anggap seperti itu. Tadi yang dilakukan partai apa aja? Demo memasak, lalu apalagi? Tadi ada loh yang marut kelapa itu, dia ngapain? Membuat minyak. Nah, kalau kita berbicara solusi penyelesaian masalah dari masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah kita itu biasanya membuat gerakan-gerakan tersendiri. Membuat gerakan dengan cara partai membuat demonstrasi masak gitu ya. Lalu kita itu masyarakat juga bisa melakukan inovasi. Kayak tadi kan bikin minyak dari kelapa parut, itu termasuk inovasi. Nah, dan kan kalau dari pemerintah, solusi yang mereka bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah itu biasanya melalui kebijakan. Jadi kalau pemerintah itu lebih ke kebijakan, kalau masyarakat melalui demo atau inovasi seperti itu. Nah, saya mau tanya, kan kita kan pendidikan di Indonesia ini kan belum merata. Coba siapa yang bisa menyebutkan salah satu kebijakan apa yang diambil pemerintah untuk mengatasi tidak meratanya pendidikan itu? Atau masalah pendidikan? Ada yang tahu? Ini dekat sekali lingkupnya dengan kita. Farin mungkin? Naila? Coba siapa yang berani menjawab? Gimana Farin? Gak ada yang bisa menjawab? Masalah pendidikan. Masalah pendidikan itu bisa diatasi dengan memberikan beasiswa. Loh, kalian itu sebenarnya tahu tapi malu-malu. Memberikan beasiswa. Seperti sekarang kalau di SMA, SD, SMP, SMA ada beasiswa apa? Namanya? Apa? Iya lah, bener nih lah. Apa? Beasiswa apa? PIP. Kalau di perkuliahan, misalkan kita itu kayaknya kurang mampu deh untuk membiayai perkuliahan kita. Tapi kita itu pengen sekolah kan, siap orang kan pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi kan. Melalui apa? Biasanya, beasiswa apa? KIP kuliah namanya. Dan ada jalur-jalur yang lebih banyak lagi yang kita bisa masuki dengan beasiswa. Seperti itu. Ada juga namanya lembaga LPDP juga, itu juga beasiswa pendidikan. Kalau masalah kesejahteraan, ada yang tahu? Ada yang tahu PKH? Nggak ada yang tahu? PKH itu program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan itu di mana pemerintah itu sekarang itu memberikan bantuan sosial, bukan hanya bantuan sosial, tapi juga memberikan pendampingan secara khusus. Kalau dulu kan bantuan sosial kan ya cuma kita ditransfer uang atau kita diberikan uang, tapi sekarang itu kita diberi pendampingan khusus keluarga-keluarga itu. Jadi bagaimana caranya masyarakat itu bisa memanfaatkan uang itu dengan lebih baik, seperti itu. Kata pepatah itu begini, jangan beri saya ikan, tapi ajarilah saya untuk mencari ikan. Karena dikasih ikan itu ibaratnya kita hanya dikasih, kita makan sudah selesai habis. Tapi kalau saya diajari untuk mencari ikan, maka meskipun nanti saya itu tidak ada atau yang memberi tidak ada, maka kita masih bisa mencari sendiri. Ibaratnya seperti itu. Nah, saya minta tolong nanti kalian berdiskusi tentang ini, dan saya mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Saya bagi kelompoknya kelompok 1 Amel, Aski, Feris, Rizfa Sofia, Naisila, Nugi, Rajaf ya, Nugi, Farin, Zayana, Rifko. Dan selanjutnya ini nanti masuknya di kelompok kedua ya, di kelompok kedua. Nah, sebelum kalian nanti membentuk kelompok, saya minta ini nanti saya akan memberikan kalian apa ini namanya, saya akan memberikan kalian artikel. Nah, setelah itu LKPD-nya ini nanti kalian harus isi, dan di sini kalian harus menganalisis
tentang kira-kira solusi apa yang paling tepat. Kalau misalkan kalian merasa bahwa solusi dari masyarakat paling tepat, oke, kalian buat skenario role playing terkait dengan solusi penyelesaian masalah terkait dengan masyarakat, dan begitupun sebaliknya. Oke, sudah siap? Oke, kok diem aja sih? Oke, silakan berkelompok. Kenapa? Iya, Roro sama Naisila nanti pura-pura shoot lagi ya. Yang menang kemarin siapa? Oh iya, Rasa saya. Oh, sama saya nanti pura-pura shoot. Memorinya penuh? Nuk, memorinya penuh, Nuk. Video yang dikasih jalan ya, ini saya biar bisa kesana ke situ. Zidan, Zidan. Saya naksir kok. Enggak, aman. Ini kok longgar banget sih, Rek. Tolong ini kayak orang bertengkar. Ayo. Bagus Bu gini. Gak kayak wong satru lho, Zai. Kayak asli, grogi dele ono. Lo kok gini? Ya, Gimana ya? ya. Kurang satu. Nah, sip. Ini loh. Kayak gini. Gini. Sini lah. Ibu, ini kayak gini. Nah, gini. Itu kayak gini. Kan aku dikira sama. Sip. Oke, silakan Roro dan Zayana maju ke depan. Bantu gunting kertas. Oke. Zayana menang ya tadi ya? Oke. Silakan Saman pilih. Biorka atau kembang kunjul prima yang masjid. Oke. Silakan didiskusikan. Ini LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Ini ya. Oke. 10 menit cukup nggak?
Cukup. Oke, silakan didiskusikan dulu. Langsung. Barangkali ada yang mau siap-siap atau nyoba dulu buat latihan proteinnya boleh. Dari sebagai sudah sampai ke pom bensin, mereka Tanda ono. Sampai di tanda ono. Loh. Sudah ditentukan sebagai siapa? Siapa? saya temannya Feris. Temannya Feris. Feris korban apa? Korban itu apa? Di apa? Hacker. Ambil kamu kok Megawati Mas. Menurut saya. Rambutnya ya sini. Ambil Zena jadi apa Zena nanti? pemerintah. Zena jadi pemerintah. Kalau Amin. Lutfi jadi apa? Reporter. Kalau Farid Temannya Feris. jadi temannya Feris. Apa? Ini temannya Feris ada berapa ini? Ada 4. Kita sudah berempat. Ya kan itu apa namanya? Aski jadi apa dong? Polisi. Jadi kapal sih jadi nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nanti Aski sudah tahu Pak. Aski jadi polisi katanya. Iya. Ini Itu ingin laporan ke Feris dulu. Aski dikasih tahu ininya loh. Perannya apa sama dialognya apa. Ya diem aja. Ayo, Aski gimana ini? Sudah ada dialognya kan? Dialognya itu ya. Spontan. Aski nanti ngomong ya. Sudah disiapkan ah. Aski sudah tahu alurnya. Oh, Aski nggak tahu alurnya. Nanti dia diem aja. Rajab sudah tahu. Rajab sebagai apa? Rajab sebagai apa? Rajab sebagai apa? Nah, oh narasi ya. Dibaca dulu, Aski. Baik kalau saya tambah anak kayak mikir mana. Halus. Zidan sudah tahu perannya kan? Naratornya siapa naratornya? Roro. Nanti Zidan udah tahu dialog apa yang mau di belum. Masa cuma gitu toh? Ya. Jadi apa Mbak? Zidan itu yang ngomong soal ya memang sekarang itu bensin kan di sini ada. Masa cuma habis gitu aja?
Lutfi sebagai apa? Yang nontonnya Oh, kalau Farah? Sama goncengan. Oh, goncengan. Safira? Safira sama Arna apa ya? Boncengan. Ya itu tadi musim gue Pertamina. Mana yang punya Pertamina? Oh, nanti ngomong juga nggak di dialognya? Naila juga. Saya itu anak yang fungsinya nggak habis. Faiznya emang nggak habis. Terus, ya aku tahu. Oh ya sing nyuper. Senyuper jalan dari senyuper angkot. Nanti bisa nonton narator. Lah Jidan itu kan yang jaga pom bensin, tapi dia juga yang nyopir. Ya apa iki maksudnya? Oh, ngerti sih. Ya, kita harus nyopir. Apa gini, sebenarnya Jidan itu punya pekerjaan sampingan yaitu iya kan nggak ngapa-ngapain di pom kan? Aski sudah tahu tak? Kan ini lagi bikin apa sekarang? Dialog buat? Oh, buat Aski. Tapi yang lainnya sudah siap semua, spontan aja. Oke, siap. Iya, Aski jadi polisi. Ya, bro. Tulis apa lagi? Itu gimana Bu biasanya? Dengan saya. Tergantung sih. Saya kan nggak tahu alurnya kayak gimana. Saya pengen baca dulu. Sendiri. Ini polisi itu ceritanya ngapain sih? Ngasih tanggapan atau gimana? Enggak, jadi Paris itu apa namanya? Menelpon polisi buat ngelaporin kalau apa namanya dia ada kebocoran data gitu di hacker, dibobol, terus nanti ngelaporin ke ASKI gitu, terus biar ditindaklanjuti sama ASKI. Nanti yang kelompok harapan polisinya bakalan gimana? Menyuruh untuk menjaga sendiri atau gimana? Kalau dari kelompok mengarahkan kemana maksud saya? Kan nanti kan ngelaporin ke polisi kan ya. Nah polisinya itu nanti yang diharapkan oleh kelompok polisi itu ngapain? Tindak lanjutnya itu berupa apa? Apakah dia itu oke, nanti kasusnya saya tangani atau apa? Kan biasanya kan kalau polisi kan enggak langsung kayak gitu kan, Rek. Maksudnya mana buktinya atau apa? Tapi pemerintah ya tulisan ulang ya. Kenapa kan sudah selesai? Ya kan ngomong gitu loh Bu. Paris itu ikut diwawancara sama reporternya apa enggak? Soalnya kan dia korbannya. Ya kan anak-anak itu ngomongnya katanya cuman pemerintahnya aja yang diwawancara. Jadi gini. Kalau yang sudah dituliskan itu kayak gimana? Parisnya juga ikut. Ya udah diwawancara aja. Cuman kan kalau Parisnya ikut otomatis kan kalau perlu nulis. Kalau Paris dimasukkan siaran gitu kalau kayak ini salah satu korbannya. Iya, kalau Paris berarti otomatis Paris berarti kan itu apa udah lapor ke ASKI. Oh ya, oke. Berarti gini, nanti dialognya ASKI itu berkaitan dengan nanti masalahnya akan saya tindak lanjuti. Mungkin ada bukti-bukti yang bisa disampaikan ke kepolisian kayak gitu. Jadi kan tugasnya polisi sesuai tugas polisi aja. Polisi kan mintanya kan bukti, terus akan menangani kasus kayak gitu kan. Nah nanti kebetulan ya reporternya itu kan biasanya reporter itu kan ke kepolisian kan, cari kasus gitu kan. Dari kasus, lah ternyata ada si ASKI, kebetulan ada si Ferry, kayak gitu aja biar lebih mudah. Gimana? Bisa nggak kalau kayak gitu? Nggak apa-apa kalau memang ada.
Gimana Zudan? Saya narator dulu. Kan minoritas dulu. Minoritas. Ya, Kan tapi kan sampean kan laki-laki sebagai pemimpin ya Zudan. kayaknya saya mungkin alamnya ini. Oh, berarti harus Zudan kudu ngecek kamera. Lah Ya wes awan. ngecek kamera kan dengan kamera. Tapi kan Roro sudah siap-siap jadi narator. Enggak ini baru baca dulu ada. Jangan Mas. Narator itu harus bagus lah. Misalnya narator. Ya saya bagus. Lah sampean enggak paham alurnya. Ya Allah. Ini siapa yang nulis waktu itu? Saya Nah, Saya lihat tuh. udah yuk Rek, kita mulai aja. Ayo mulai. Ayo, apa wis ya. Roro naratornya. Loh, emang iya? Kalau ini ngomong dewe, aku tadi nggak tukang bensin. Udah nggak usah ini deh. Ceritanya udah jadi sama. Itu bukan tinggal ganti, harusnya kalau sama jadi narator harusnya sama ngerjain juga. Gimana kelompok mau nggak? Ya tergantung, kalau kelompoknya ikhlas ya udah nggak apa-apa. Ayo, pertama. Apa ini aku lagi kita? Ayo segera ya, habis ini kita mau langsung presentasi. Presentasi tampil maksudnya. Apa langsung aja ditampilkan? Ya tapi kelompok ini nggak boleh berdiskusi lagi kalau kelompok sudah maju. Ya bentar Bu. Oke, bentar ya. Salam. Emma pengelola SPBN. Berarti saya yang sebagai ini kan. Iya. Nanti saya jelaskan Kak, setiap bulan di sini tuh cuma 100 km ngirim per tali, terus 20 biosolarnya. Terus ini dibagi gitu Bu. Terus saya ngasih saran. Nanti aman Kak bisa apa-apa seperti di sini aja pakai angka dulu. Ya, Saman berarti sebagai Emma Karubaba ini ya. Emma Karubaba pengelola SPBN. Ya benar, Saman juga menyampaikan itu nanti ke siapa? Ke siapa tadi? Safira tak? Safira, Iya. Oke, gitu aja. Setelahnya mereka pergi ke kelas 11 IPS 1 untuk memberitahu Memberitahu Kak. Mana itu Kak? Ya. Ya, ya jadi kompetisi. Ngomong kerja tugas. Terus. Berarti kok ono meja. Ora ngene. Iya iya oke. Kalau polisinya mana sekarang?
Udah sama nih sekarang jadi SPBU. Ini loh Bapak, sama juga motor. Sudah nanti daripada berantakan loh. Jangan Bu. Ini nanti perutnya aja Bu. Ayo. Sampean duluan ya. Ya. Maju dewe. Ayo dipercepat ayo dipercepat. Ayo, Rek. Sudah kan? Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Pak Pol. Pak, saya mau melaporkan kasus apa? Gini aja. IG saya dihack Pak gitu. Jadi bahasanya masyarakat gitu aja lah. Pak, itu saya dihack nih Pak. Postingnya Pak ngomong Pak. Senono. Mana nih? Nanti endorse saya hilang, follower saya turun gimana nih Pak? Pak tuh bantu dong Pak. Ya. Ya, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Ya. Anda bisa kirimkan bukti-bukti agar dapat membantu proses penyidikan kami. Oke Pak, nanti saya kirim lewat WA Bapak ya. Nanti saya screenshot Instagram saya. Saya post sama postingannya. Ya udah Pak. Itu matching sudah. Ya udah Pak, terima kasih. Mereka pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap pergi ke rumah. Enggak, itu masih naik kelas. Ya lu ya wis sama lu ya pengen lu. Saya tas bisote, pret. Silakan. Permisa, kembali lagi bersama saya Nugi Rahmadana di acara Liputan 26. Kasus kebocoran data semakin menyeruak di Indonesia. Jika dokumen Presiden RI pun ikut dibobol oleh hacker yang ngebut Biorka. Tak hanya itu, Biorka juga sering membobol akun Instagram milik masyarakat. Salah satunya pulang orang. Yang salah. Naratornya Mbak nanti pakai mikrofon ya. Rayu dulu. Bensin sudah terlanjur banyak gerak. Jadi mereka menunda untuk menyesuaikan dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang Mbak antri kok wes pas balik. Memperkuat sistem keamanan data Oke kelompok silakan. Ini waktunya karena sudah habis, maka ayo kita langsung presentasikan. Oke silakan semua berdiri dulu. Oke, sebelum kita halo kelompok, waktunya sudah selesai. Gimana kalau Zidan jadi ini aja wis? Oke, sebelum kita role playing atau menampilkan mini drama kita yang pastinya saya yakin ini seru-seru banget dari kelompok, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Oke? Coba sikap sempurna dulu, sikap sempurna. Ice breakingnya mudah. Ice breakingnya mudah. Ini mungkin kalian juga sudah pernah. Kita mau ice breaking soal gajah dan semut.
Nah, nanti saya akan menunjuk ya, tapi kita bersama-sama dulu. Kalau saya bilang gajah, jawabnya besar tapi tangannya gini. Very slow-slow. Kalau saya bilang semut, jawabnya kecil tapi tangannya besar. Oke, silakan Jidan di sini, saya nggak kelihatan sama di situ. Jidan bersembunyi. Oke, kita coba. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Semut Jidan. Oke, sip. Gajah. Semut. Semut. Terus semut. Kecil. Oh ya, sip. Gajah. Semut. Semut. Jidan semut. Oh ya, benar, sip. Sekali lagi ya, gajah. Semut. Tadi salah ya. Sama Roro juga. Gajah. Semut. Gajah Faris. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan, ini siapa dulu yang mau maju? Gimana kalau kita antara siapa ya? Naila dan Rizko, sini. Apa? Batu gunting kertas. Ya. Batu gunting. Rifko yang menang, sama mau duluan apa? Oke, sip. Oke, silakan kelompok dari Roro dan kawan-kawan. Nah, yang lainnya harus nonton, jadi nggak boleh diskusi sendiri ya. Kalau dilihatin kalau ini drama. Apa? Iya, kenapa? Kalau Terakhirnya sekian drama hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Iya, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan sebuah mini drama yang berjudul Kelangkaan BBM. Pada suatu hari, ada sekelompok remaja yang akan pergi ke sebuah kafe untuk mengerjakan tugas. Bu, aku katanya dolen ya, ambek kancaku. Iya, isin sik bensinnya lah, aku numpak transport umum ae. Ya wis gampang, pas pulang aja lo, Bu. Ya wis. Ya wis. Assalamualaikum, Bu. Salam. Ketika dalam perjalanan, mereka merencanakan untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Akan tetapi, di pom bensin sudah terlanjur banyak antrean. Jadi mereka menunda untuk mengisi bensin dan melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Ayo neng di. Nang kafe ya? Ayo. Temenan ah? Iya wis. Teman gak isi bensin sih? Iya. Ya wis, ayo. Ayo.
Setelah acara demi acara sudah selesai, mereka memutuskan untuk langsung pulang tanpa mengecek keadaan bensin. Dalam perjalanan pulang, sesuatu peristiwa tidak diinginkan terjadi pada salah satu kendaraan yang mereka tumpangi. Tiba-tiba mogok. Loh, Far ya apa iki, Far? Ya apa kamu? Apa opi? Oh, kayak entek deh bensinnya. Ya saya tak pakai nolong saya. Ya wes saya. Ya saya. Ya wes saya. Setelah dicek, ternyata masalahnya ialah kehabisan bensin. Hari sudah mulai gelap. Mereka mencari-cari pom bensin terdekat dengan mendorong motor yang mogok. Sudah sampai di pom bensin, mereka sangat senang karena jenis bensin yang ia beli tidak ada antrean. Dan mereka pun berburu-buru mendekat ke tempat tersebut untuk segera diisi dan pulang. Setelah sampai di tempat pengisian, yang ia inginkan ditandai seorang petugas Pertamina yang di tangannya membawa sebuah poa yang akan diletakkan di sana, dan petugas tersebut memberitahu jika bensin yang akan ia beli sudah habis. Ia pun terkejut. Maaf, Mbak, mau cari apa? Ini mau bensin. Maaf, bensinnya sudah habis. Ya apa, Far? Ya, Mbak. Kalau jam sekarang sudah masih mau ngisi bensin, itu kayaknya sudah habis, Mbak, kalau jam-jam sekarang itu. Harusnya pagi kalau ngisi bensin. Soalnya sekarang itu biasanya, Mbak, ya, dulu itu 1 bulan itu ngisinya masih 120 kiloliter. Sekarang jadi nurun 100 kiloliternya untuk Pertalite, 2 kiloliternya untuk biosolar. Nah, aslinya di sini tuh masih butuh tambahan 50 kiloliter supaya bisa mengurangi antrian. Kan dari tadi pagi antrinya banyak, Mbak, ya. Iya. Makanya sekarang sudah habis. Oh, gitu. Terus harganya juga naik, Mbak. Makanya banyak yang berburu. Besok-besok kalau mau beli bensin pagi aja. Ya. Makasih ya, Mbak. Ya, sekarang Amin bisa naik angkutan umum. Oh, Sepedanya Amin titipkan sini, nggak apa-apa, Nggak Mbak? apa-apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Makasih, Ya. Mbak. Karena hari sudah gelap, ia menitipkan sepedanya di sana dan pulang menggunakan kendaraan umum dan dengan satu temannya. Kayaknya naik angkutan aja deh. Ya wes aku tak mulai mbak arek ya. Ya wes. Ya wes ya dhisik ya. Ya. Kiri. Enggak. Ya. Jadi pesan dari kami, sehendaknya kita kalau memakai transportasi menggunakan angkutan umum saja. Selain mengurangi polusi, kita juga hemat BBM. Karena sekarang BBM harganya mahal juga langka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Drama kebocoran data. Pada suatu hari di salah satu sekolah ternama di Malang, terdapat 2 siswi di kelas 11 IPS 2 sedang membereskan buku mereka karena sudah jam istirahat terakhir. Ayo buka IG sih, ayo HP-an sih. HP. Duh, si. Udah akune Paris ayo. Loh yoi. Duh, apa iki posting koyo ngene? Lah yo, padahal selebgram loh. Kok iso nel Kak Paris? dia ayo di dihujat netizen loh. Lah yo. Awake kudu ngomong iki nang kelas Paris. Iya deh. Ayo ngomong ayo Mas. Ayo serius. Setelahnya, mereka pergi ke kelas 11 IPS 1 untuk memberitahu hal tersebut kepada Periska. Iki apa sih? Apa iki? Halaman biru. Halaman 1555. Delok ana. Iki akunmu ah. Iya kayak akun kui. Lah apa aku ngeposting koyo ngene? Masa posting nih? Delon HP-mu. Dasar dibuka iya apa iki? Lah ana postinganmu aneh lho. Sumpah aku terakhir posting lo minggu wingi. Ya apa netizen kok. Sumpah. Ya apa ya endosku akeh baru tak garap. Delok komentar. Jangan di hacker. Iya, cocok akunmu dibobol. Sopo sing kali game? Kak, kawan aslinya klik gue kecuali aku dewe. Iya. Iya ta. Wah, iki kasusnya iso Ya, Pi. dilaporno iki. Salah postingannya Kak, anu upload kue. Laporno. Apa iki? Iya rek, ya apa ya? Coba Telepono sini, telepono iki pagi. Ya apa iki kok? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Pol. Pak, akun saya di hack Pak. Gimana ini Pak? Gimana Pak? Ya, nanti akan segera kami tindak lanjuti. Mungkin Anda bisa kirimkan bukti-bukti agar dapat membantu proses penyidikan. Oke Pak, nanti saya screenshot lalu kirim ke Bapak. Ya Pak, terima kasih ya. Sekarang tangani ya Pak. Ya. Mari gue bel mulai deh. Ya apa kok mari mas sekolah nang Paris. Nang mama Ya ya. iki. Gak apa-apa. Gak apa-apa wes, balik. Apa iki? Aku ngono itu. Oh. Wes. Ya rek. Saat bel pulang berbunyi, mereka pulang ke rumah masing-masing untuk bersiap-siap pergi ke rumah Feris. Online delok TV aku. Aku tanya delok TV yo. Ya wis delok ayo. Ya apa pen akunmu sudah balik apa gak? Boy, ke polisi nih lo. Tidak tangan. Delok TV Mas, delok TV. Ya apa iki kok? Aduh. Saya delok. Apa iki? Astagfirullahaladzim. Pemirsa, kembali lagi bersama Nugi Rahmadona di Liputan 26. Kasus kebocoran data semakin meruah di Indonesia. Diduga dokumen Presiden Republik Indonesia pun ikut kebobolan. Tak hanya itu, Bjorka juga sering membobol akun Instagram masyarakat. Salah satunya adalah selebgram Nabila Feriska. Lantas, bagaimana upaya pemerintah untuk menangani kasus ini? Baik, kita sudah terhubung dengan Kominfo kita, Zayana Zatil Izzah. Bagaimana? Apa sudah terhubung? Ya, baik. Ini saya sudah terhubung. Bagaimana solusi Anda untuk mengatasi kebocoran data? Menurut saya, solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah memperkuat sistem keamanan data terbaik. Misalnya mengganti password setiap hari. Sudah, itu saja. Ya, terima kasih disampaikan. Ya, kita juga sudah terhubung dengan reporter kita di lapangan, Amelia. Ya, Amelia. Bagaimana kondisi di lapangan sekarang? Ya, baik. Terima kasih, Nugi. Di sini saya sudah bersama dengan korban.
Bagaimana perasaan Anda jika mengetahui bahwa akun Instagram Anda dihack oleh orang lain? Ya, saya sedih sih, Mbak. Oh, ya. Ya, dosen saya itu belum saya garap semua. Terus followers saya banyak yang hujat saya, padahal itu bukan postingan body saya. Bagaimana kronologi akun Anda bisa dihack? Ya nggak tahu ya. Pertamanya itu saya kan di kelas ya Mbak ya. Di kelas itu sama sahabat saya. Ya itu ngerjain tugas. Nah tiba-tiba kedua sahabat saya yang lainnya itu datang gitu loh. Beritahu kalau di IG saya itu ada postingan gitu. Saya shock lah, langsung telepon polisi. Oh begitu. Bisa. Apakah dari pihak berwajib sudah ditangani dengan ditindaklanjuti? Ya semoga saja sudah ya Mbak ya. Ya baik, terima kasih. Ya terima kasih, saya kembalikan ke studio. Ya terima kasih Amelia. Saya Nugi pamit undur diri. Sekian berita pagi hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Jadi kesimpulannya dari drama ini kita harus sering-sering ganti password dan juga meningkatkan keamanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan semua kembali ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya. Oke, silakan kembali Aski, Zidan. Silakan kembali. Kayaknya belum ditata nih. Oh, ini di sini ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan mempresentasikan role playing atau kita sudah menyajikan drama terkait dengan penyelesaian masalah dari masyarakat dan pemerintah. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Kacau. Kenapa? Kenapa? Oh, Zidan ya, karena Zidan ya. Kurang puas. Kelompok sini juga kurang puas? Dengan sini? Ya, kelompok sini kurang puas atau? Sangat penuh. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya yang saya lihat dari kelompok kalian adalah kelompok kalian itu sudah berhasil untuk membuat drama, dan menurut saya ini juga drama yang menarik sekali gitu loh. Tepuk tangan untuk kelompok kita semua. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita akan pakai mini drama lagi, jadi bisa kalian perbaiki di pertemuan selanjutnya. Oke. Setelah kita tadi menonton presentasi dari kelompok teman kita dan presentasi sendiri dari kita, apa sih yang kita dapatkan tadi? Kelompok dari Rajev itu mempresentasikan soal permasalahan sosial kebocoran data. Tadi diatasi sama apa? Sering-sering ganti password. Itu kira-kira dari solusi dari pemerintah atau masyarakat tadi? Pemerintah, karena tadi menekankan kepada pihak mana? Ada polisi dan ada Kominfo yang tadi diwawancarai oleh siapa? Nugi ya? Oke, reporter Nugi. Nah, kalau dari kelompoknya Zidan, itu tadi berarti solusi penyelesaian masalah dari pihak pemerintah atau masyarakat? Masyarakat. Kenapa kok dari masyarakat? Karena apa? Gimana? Karena lebih baik menggunakan angkutan umum daripada kendaraan pribadi supaya lebih menghemat BBM. Oke, benar sekali. Jadi karena tadi itu berupa saran dan masukan ya dari mbak-mbak pom bensin, itu termasuk penyelesaian masalah dari masyarakat sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan materi kita hari ini? Nggak ada? Paham? Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian ingat nggak dulu pas kelas 10 itu kita itu pernah bahas soal preventif, represif, persuasif, koersif. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan mendramakan soal itu, tapi kita akan dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Kalau sekarang kan 2 kelompok ya. Jadi minggu depan itu kita
dibagi menjadi 4 kelompok, kita akan mendramakan itu. Saya harapkan karena kelompoknya lebih kecil, maka biasanya dramanya itu lebih bisa maksimal daripada kelompoknya besar. Karena kelompok besar yang mana pemikiran itu kan lebih banyak kan, untuk menyatukan banyak orang dalam suatu kelompok itu kan lumayan ya, gitu, lumayan susah. Jadi semoga untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa maksimal ya, lebih maksimal lagi ya. Nah, selanjutnya moral lesson kita hari ini adalah hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan sosial dalam masyarakat dan solusinya. Maka kita tahu bahwa ternyata solusi dari penyelesaian masalah itu tidak harus dilakukan oleh pemerintah. Ternyata melalui hal-hal kecil dari individu-individu masyarakat, ternyata kita itu bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Seperti tadi contohnya, membiasakan masyarakat menggunakan transportasi umum, itu juga termasuk solusi dari masyarakat. Lalu juga karena kemarin kita membahas soal pernikahan dini, ya kan? Karena dampaknya sudah banyak, kira-kira kalian mau nikah dini apa enggak? Enggak. Nah, pemikiran-pemikiran kalian seperti ini yang sudah tahu gambaran soal pernikahan dini dan memutuskan untuk tidak menikah dini, itu juga termasuk solusi. Solusi pencegahan agar tidak terjadi KDRT waktu menikah dini, agar anaknya tidak busung lapar dan agar mental fisiknya juga aman aja, seperti itu. Oke, sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.